Ya, Cristiano Ronaldo berhasil membawa Al Nassr lolos ke Liga Juara-Juara Asia. Yang mana ini kompetisi yang sama yang akan diikuti oleh Johor Darul Takzim. Walaupun dalam kompetisi yang sama hampir dipastikan tidak mungkin lah ya. Ya mungkin boleh saja mungkin. Tapi agak presentasinya sangat seke. JDT ini boleh bertemu dengan Al Nassr. Nah, mengapa demikian? Nanti kita akan coba jelaskan. Dan kaitannya dengan JDT, JDT juga mendapatkan pujian dari pengulas bola sepak senior dari Malaysia. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke orang jumpa dengan saya Aji Utama dari Indonesia tentunya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kita tahu nih beberapa atau kemarin atau hari ini juga ya, semalam ya. Bagaimana Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr berhasil memastikan untuk lolos ke Liga Juara-Juara Asia ya setelah playoff-nya berhasil. Dan ini adalah kompetisi yang sama yang rutin diikuti oleh Johor Darul Takzim ya. Tapi apakah mungkin Al Nassr ini boleh bertemu dengan Johor Darul Takzim? Nah, nampaknya ini agak sukar terjadi. Tidak hanya agak sukar tapi hampir-hampir mustahil ya. Walaupun ada peluangnya tapi sangat-sangat sike. Nah, kenapa demikian? Karena ini berada dalam zona yang berbeza. Nah, sebenarnya sama ya. Ini di kategorinya malah kategori JDT ini lebih baik daripada Al Nassr. Karena Al Nassr ini walaupun ada Ronaldo dan pemain bintang lainnya dengan acuannya prestasi musim lepas itu berada di pot 4 ya karena ada lolos dari kualifikasi. Sedangkan JDT itu berada di pot 3. Nah, syarat JDT ini boleh bertemu dengan Al Nassr ya, JDT harus lolos sampai ke final alias juara zona Asia Timur, dan Al Nassr juga harus juara di zona Asia Barat, zona Barat ya. Jadi nanti bertemu di final. Itu hal yang memungkinkan JDT bertemu dengan Al Nassr ataupun JDT bertemu dengan Ronaldo dan player bintang macam Mane, Talisca dan yang lain-lain. Nah, tapi itu agak sukar karena kita tahu prestasi terbaik JDT adalah sebelum ini ya pusingan 16 ya, sedangkan Al Nassr nampaknya di Liga Juara-Juara Asia aku tak tahu prestasinya macam apa ya, tapi tidak, menurut aku kayaknya tidak sekuat misalnya Al Ittihad, Al Hilal atau klub-klub yang sudah lama juga gitu, yang sering kita dengar lah di Liga Juara-Juara Asia ya. Jadi agak sukar lah untuk bertemu. Mungkin nanti untuk persahabatan dan segala macam diagadakan, semoga ada kesempatan ya untuk berjumpa gitu. Nah, yang menarik lagi kalau kita tinggalkan Ronaldo dan juga zona barat. Nah, ini di zona Asia Timur ini memungkinkan bisa jadi karena kan JDT berada di pot 3 ya bersama Hanoi FC, Kaya FC, JDT, Melbourne City dan juga Lion City Sailor ya. Jadi aku sebenarnya agak cukup miris juga ya dari nama-nama yang beberapa klub ASEAN ini tak ada klub dari Indonesia ya karena Bali kalah kemarin. Jadi di pot 3 bersama klub yang tadi, di pot 4 ada Kice, Incheon United, Urawaret Diamond, Zhejiang dan juga BG Batum. Nah, kita tahu Urawaret Diamond adalah salah satu klub tersukses di Liga Juara-Juara Asia. Ini juga dimasukkan pot 4 ya. Berarti karena lolos kualifikasi juga atau gimana aku tak tahu nih. Tapi ya ini pot 4 lah ya. Di bawah potnya JDT. Nah, kemudian di pot 2 ada Frankfurt Kofu, Shandong Taishan, Bangkok United, Pohang Steelers dan juga Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale yang pernah bertemu dengan JDT musim lepas. Nah, di pot 1 Ulsan Hyundai, Yokohama Marinos, Wuhan Tritons, Buriram United dan juga Jeonbuk Hyundai. Sebenarnya ini boleh beberapa kemungkinan JDT ini boleh berada dalam kumpulan yang sangat-sangat kuat atau boleh jadi yang seimbang lah atau satu level. Misalnya kalau JDT bersama dengan pot satunya misalnya ketemu dengan Jeonbuk Hyundai dari Korea. Kemudian pot 2-nya di situ misalnya ada bertemu dengan Kawasaki Frontale ya. Itu kan udah satu Jepun, satu
Korea. Nah, kemudian di pot 4-nya misalnya bertemu dengan BG Patum. Nah, itu kan berat juga ya untuk persaingannya JDT ya. Walaupun BG Patum mungkin selevel, tapi Jeonbuk dan Kawasaki ya mungkin levelnya di atas. Walaupun musim lepas ada pengalaman melawan Kup Jepun dan berhasil ya. Tapi dulu ada keistimewaan tuan rumah ya. Dan ini sekarang nampaknya tidak kemungkinan ya. Atau memang ya bukan tidak ya, tapi lebih sekarang kayaknya sistemnya ini udah home away. Nah, ini undiannya akan dilakukan besok. Nah, jadi kalau ketemu kayak macam itu nanti agak sukar ya, maksudnya berat lah. Nah, tapi bisa jadi nantinya bakal mudah, misalnya di pot satunya ketemu Buriram ya, boleh dibilang satu level lah. Terus misalnya di pot kedua ada wakil dari China, misalnya Shandong Taishan ya. Tidak meremehkan klub dari China ya, tetapi menurut aku China yang sekarang tuh berbeda dengan China yang pada masa itu, karena pada masa itu banyak sekali player-player yang masih prime di Eropa bermain di sana, tapi kalau sekarang tinggal sedikit kalau tak silap. Nah, kemudian misalnya di pot 4-nya ada Kice ya, jadi lebih ringan ya, bisa jadi ya dapatnya yang berat sekalian atau yang mudah ya, atau ya so-so atau biasa ya, sedang-sedang saja ya. Misalnya ketika ketemu Buriram tapi nanti misalnya masih dapat Pohang ataupun Kawasaki Frontale, boleh jadi terakhir ataupun Incheon dan juga Urawa itu kan berat juga. Jadi ada yang berat ada yang ringan. Jadi menarik lah nanti ataupun esok hasil drawing dari Liga Juara-Juara Asia ini. Nah, kesempatan masih tetap ada ya, bahkan kesempatan untuk bertemu Ronaldo pun ada ya, kalau masing-masing itu boleh menang terus ataupun konsisten mendapatkan poin sehingga sampai final juara di wilayahnya masing-masing dan bertemu di final. Ya, itu ada, tapi ya itu hampir tak mungkin lah. Nah, itu ya kaitannya peluang JDT dengan nanti drawing Liga Juara-Juara Asia. Dan menarik juga ketika kalau misalnya nanti bertemu dengan Buriram akan bertemu dengan klub dari Daewonguls. Kalau musim lepas ketemu dengan Sanatip, nah musim ini boleh jadi juga ketemu dengan Daewonguls. Itu kaitannya dengan JDT di Liga Juara-Juara Asia. Kita tunggu saja nanti drawingnya besok. Dan ini soal pujian pengulas bola sepak yang senior lah di Malaysia terkait JDT. Ini aku baca dari makanbola.com. Mereka berdepan manusia yang sedang bermaharajalela di atas padang. Ini mungkin respon selepas JDT mengalahkan Kelantan ya. Persembahan yang ditonjolkan oleh barisan pemain Johor Darul Ta'zim dilihat sukar digat oleh mana-mana pasukan seketika ini. Anak didik Tanah Sulawesi memamerkan kaliber di atas padang termasuk ketika membenam Kelantan dengan keputusan 10-0. Dan namanya ini bukan dari Hafizal Hamad saja, ada yang lain juga ya. Menurut bekas pemain kebangsaan dalam segmen Nindia Bola, Zainal Abidin Hasan, pengalaman yang diperoleh pemain Kelantan amat berharga untuk memastikan mereka berkembang pada masa hadapan. Saya harap pemain muda Kelantan boleh menerima karena mereka kalah dengan pasukan yang lebih baik dan jangan jadikan perlawanan ini sebagai pembunuh semangat. Rahman juga pemain Kelantan bangkit dan terus memperbaiki kualitas pasukan untuk terus bersaing dan berkembang. Oh, ini pendapatnya soal pemain muda Kelantan yang kemarin dibelasah JDT 10-0 ya. Mereka kena positif, ada juga klub besar yang tewas dengan jaringan yang besar kepada JDT. Pemain Kelantan kena belajar daripada aksi ini dan jangan patah semangat, jelasnya kepada Astro Arena. Mereka berdepan manusia yang sedang bermaharajalela di atas padang, ujar Hafizal Hamad ya. Ini ya pujian dari Hafizal Hamad ya terhadap JDT semasa ini. JDT ketika ini menjadi satu-satunya pasukan yang tidak tewas dalam mana-mana aksi musim ini. Kita tahu ini adalah rekod yang dipertahankan kembali ditajamkan rekodnya oleh JDT itu sendiri. Nah, itu update soal JDT di Liga Juara-Juara Asia. Tak sabar kita tunggu besok hasil drawingnya seperti apa dan juga sejauh mana JDT ketika ada kompetisi tambahan ini dengan level yang lebih tinggi daripada mana-mana kompetisi yang ada di Malaysia. Ini boleh konsisten di liga ataupun di sisa kejuaraan yaitu Piala Malaysia ya.
Nah, menurut orang seperti apa? Apakah JDT akan mempertahankan itu, dan apakah JDT boleh mengulangi lagi prestasi musim lepas sampai ke 16 besar ataupun pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia? Tulis di kolom komentar, atau mungkin masih menunggu drawingnya besok. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih orang semua udah menonton. Terima kasih udah kasih like, kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.